Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa datang di masjid yang pertama kali Nabi bangun. Ketika Nabi datang berhijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi berhenti di kampung ini. Ya. Ini jaraknya dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi 5 kilo. Dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi 5 kilo. Dan Nabi menurut pendapat yang masyhur ya, bahwa Nabi datang sampai di sini bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Walaupun secara tanggal tahun baru Hijriah itu bulan Muharram. Tapi pertama kali Nabi berhijrah datang ke kota Madinah ini sampai di sini tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang Nabi lakukan yang pertama adalah mendirikan masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kedua, Nabi menyatukan antara kaum muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, dengan kaum Ansor, orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi di kota Madinah ini. Kemudian para bapak dan ibu sekalian, ini adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 107 dan 108. Nah, para bapak dan ibu, apa kelebihan orang yang bisa berziarah sekaligus bisa sholat di dalam Masjid Quba? Yang pertama, kata Rasulullah, as-salatu fi masjid Quba ka'umratin. Siapa orang yang sholat di Masjid Quba mendapatkan pahala sama dengan pahala umroh. Ya, kalau di Mekah kita pengen dapat pahala umroh capek, karena harus ke mikot, harus pakai ihram, harus tawaf, harus sa'i, ya kakinya pada apa? Pada pegel, baru dapat pahala umroh. Nah, kalau di Madinah orang-orang yang pengen dapat pahala umroh silakan datang ke masjid ini, ya, ke Masjid Quba. Maka orang yang datang ke Masjid Quba ini melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat, dia sudah mendapatkan pahala umroh. Oleh karena itu Nabi mensunahkan, di mana kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi, siapa yang dari rumahnya sudah berwudu, ya, maka tadi saya suruh sunnah berwudu. Siapa yang dari rumahnya sudah berwudu, summa ata masjidah Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi, maka dia salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umratin, maka salat di dalam Masjid Quba pahalanya sama dengan pahala mendapatkan ibadah umroh. Makanya Bapak Ibu, tadi sudah saya anjurkan ya, 2 rakaat salat sunat tahiyat masjid, 4 rakaat salat apa? Duha. Setelah itu berdoa seperti doa-doa kita melakukan doa duha ya. Kemudian yang kedua para bapak ibu sekalian, orang yang datang ke sini bukan hanya mendapatkan sunnah sholat di dalamnya, tetapi orang yang ke sini mendapatkan sunnah ittiba'ur rasul, ngikut apa yang Nabi lakukan. Nabi rumahnya di mana kemarin? Di Madinah, yang Quba Hijrah itu. Dari sana Nabi ke sini 5 km. Kadang Nabi jalan kaki, kadang Nabi naik kendaraan onta ya, karena lumayan jauh juga. Setiap hari apa Nabi ke sini? Setiap hari Sabtu dalam satu riwayat. Jadi Nabi setiap hari Sabtu datang ke Quba hanya untuk melakukan sholat sunat di dalamnya. Di mana kata Rasulullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba raqiban wa masyian. Ya, dia datang kemari kadang-kadang berkendaraan, kadang-kadang dia jalan kaki. Maka Bapak Ibu sekalian, datang ke sini sudah mendapatkan sunnah ittiba'ur rasul, sunnah ngikut apa yang Nabi lakukan.
Kemudian para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masjid Quba ini Bapak Ibu sekalian adalah masjid yang dimana Nabi tinggal di kampung Quba ini 4 hari. Nabi datang ke sini hari Senin. Hari Senin. Ya, tinggal di sini hari Senin. Kemudian Nabi baru berangkat menuju ke Madinah, tempat yang Masjid Nabawi itu pada hari apa? Jumat. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi cuma berapa hari? 3 hari ya. 3 hari Nabi berangkat. Kemudian nanti di pertengahan jalan di kampung atau di lembah Bani Sulaim bin Auf, Nabi berhenti untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanti Bapak Ibu akan kita perlihatkan masjid pertama Nabi melaksanakan sholat Jumat yang disebut dengan Masjid Jum'ah. Ini tidak jauh dari sini, paling beberapa kilometer saja. Nanti akan Bapak Ibu kita perlihatkan Masjid Jum'ah di mana Nabi pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Setelah itu baru Nabi menuju Madinah Al-Munawwarah atau yang disebut dengan Kampung Yasrib. Namanya Kampung Yasrib dulu. Ya, di sini Quba, di sana Yasrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali Nabi datang ke sini, orang-orang Madinah ini sudah gembira, sudah senang bahwa ada seorang Rasul yang akan datang ke Madinah. Saking gembiranya mereka sudah menunggu beberapa lama gitu ya, nggak datang-datang. Karena kan zaman dulu nggak ada komunikasi, udah nyampe mana gitu ya. Beda dengan ibu bapak datang dari Mekah ke Indonesia udah ketahuan jam sekian nyampe. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada alat. Akhirnya orang-orang Madinah nungguin lama nggak datang. Pas lama-lama, kemudian kelihatan dari kejauhan rombongan datang. Rasulullah bersama rombongan dikabari, oh no, Nabi kalian datang. Disambutlah dengan sukacita, dengan gembira. Maka dilantunkan tol al-badru ala laina, marhaban ya Rasulullah, itu ya. Itu sebabnya kenapa ketika kita Maulid Nabi membacakan marhaban, kita harus berdiri karena kita menunggu datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hampir ketukar, karena kan nggak ada fotonya zaman dulu. Jadi ketika Nabi datang rombongan, yang pertama paling depan itu Abu Bakar. Sehingga pas nyampe orang-orang Madinah meluk-melukin Abu Bakar. Ternyata ketika itu kata Abu Bakar, bukan saya, ini Rasulullah di belakang. Nah, dia saking tidak kenalnya dengan Nabi ya. Karena cuma kenal nama tapi tidak kenal apa? Wajah dan rupa. Nah, para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu termasuk yang punya kesempatan bisa hadir, bisa datang ke Masjid Quba ini. Ada waktu datang lagi biar kita mendapatkan pahala ibadah umroh kita. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu sekalian, nanti tempat sholat laki-laki, tempat sholat perempuan terpisah. Ya, kita kasih waktu berapa tadi? 6 rakaat. Tahiyat masjid 2, duhanya berapa? 4, 2 salam. Nanti setelah itu silakan keluar menuju ke mobil bus masing-masing. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segalanya, dilancarkan segalanya, dan diberikan kesehatan walafiat. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat. Semangat ya, semangat. Sekarang kita ada di mana? Masjid Quba. Salat di dalamnya dapat pahala apa? Dapat pahala umroh. Mudah-mudahan umroh kita mabrurah. Umroh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu semangat untuk menjadi tamu Rasulullah. Umroh bersama Yayasan Waqf Alamin Center, berbagi cahaya, dapat cahaya. Takbir. Takbir. Alhamdulillah, hari ini betul-betul banyak banget jamaah untuk melakukan sholat di masjid yang luar biasa. Ini namanya ngantuk banget, kenyangan akan kembali malam ya.
Ya, sahabat muslim, ini adalah lokasi dalam Masjid Quba, di mana siapa orang yang datang ke Masjid Quba dalam keadaan sudah berwudu dari rumahnya, kemudian dia sholat di dalamnya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang melakukan ibadah umroh. Maka setiap kali orang-orang yang bisa datang ke Masjid Quba ini disunahkan untuk melakukan sholat minimal 2 rakaat. Apa itu sholat sunat tahiyat masjid atau sholat sunat duha, maka dia sudah mendapatkan pahala setara dengan pahala ibadah umrah. Jadi buat sahabat muslim yang ingin mendapatkan pahala ibadah umrah dengan melakukan sholat, datanglah ke Masjid Quba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah pada hari ini kami beserta rombongan jamaah umroh Yayasan Wafiz Alamin Center berziarah ke tempat yang sangat bersejarah, yaitu masjid yang pertama kali Rasulullah bangun ketika Rasulullah datang dari kota Mekah menuju kota Madinah dan membangun masjid ini. Masjid ini namanya Masjid Quba. Keistimewaannya, siapa orang yang datang ke Masjid Quba kemudian dia sudah berwudu dari rumahnya terus sholat di dalamnya, dia akan mendapatkan pahala sholatnya setara dengan pahala ibadah umrah. Nah, buat seluruh sahabat muslim yang ingin mendapatkan atau meraih pahala umrah tanpa harus melakukan tawaf dan sa'i, silakan datang ke Masjid Quba ini. Jangan lupa umrah bersama Yayasan Wafiz Alamin Center. Ini nomor kontaknya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.